Selama lebih dari 2 tahun sejak 7 Oktober 2023, jalur Gaza berada di bawah cengkeraman penuh militer Israel. Operasi besar-besaran mereka dilakukan dengan satu tujuan tunggal, menghabisi Hamas sampai ke akar. Dalam periode itu, tank, rudal, dan pesawat tempur Israel keluar masuk Gaza seperti wilayah tanpa pemilik, sementara 2 juta warga sipil hanya bisa bertahan di tanah yang menjadi rumah mereka sendiri. Dan meski pasukan itu kini telah pergi, bekas kehadirannya masih tertinggal dalam bentuk kota-kota yang nyaris tak bisa dikenali lagi. Kerusakan yang terjadi sulit digambarkan dengan kata-kata. Israel menghantam pemukiman dan fasilitas umum tanpa mempertimbangkan siapa yang masih tinggal di dalamnya. Setiap bangunan runtuh bukan hanya memutuskan atap seseorang, tapi juga menghancurkan kenangan, keluarga, dan kehidupan yang sudah mereka bangun puluhan tahun. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa struktur beton yang menjulang seperti saksi bisu dari kekejaman perang. Dan ketika gencatan senjata disahkan, gelombang besar warga Palestina mulai kembali ke wilayah mereka, ke kota Gaza, Rafah, Khan Yunis, dan banyak area lainnya. Pemandangan yang mereka temukan sangat beragam. Ada yang mendapati rumahnya masih berdiri meskipun retak parah. Ada pula yang hanya menemukan tumpukan puing di lokasi yang dulu menjadi ruang makan, kamar tidur, atau tempat anak mereka bermain. Meski begitu, mereka tetap kembali, sebab tanah itu adalah satu-satunya yang pernah mereka miliki. Gaza perlahan berdetak lagi. Setelah 2 tahun penuh suara ledakan dan kepungan, kota itu kini mencoba berdiri dengan caranya sendiri. Di jalan-jalan yang dulu sunyi, warga mulai bermunculan. Sebagian membuka lapak kecil, sebagian lainnya mencari bahan makanan di pasar yang mulai ramai kembali. Tidak ada jaminan perang besar benar-benar selesai. Namun untuk pertama kalinya sejak lama, orang-orang Gaza bisa berjalan tanpa harus berlindung dari serangan berikutnya. Di sisi lain, kehidupan yang mulai menggeliat itu tetap berhadapan dengan pemandangan yang memilukan. Di banyak area, bangunan megah yang dulu jadi kebanggaan kota berubah menjadi kerangka beton. Deretan rumah kini hanya menyisakan pondasi. Serangan bertubi-tubi sejak Oktober 2023 membuat seluruh kawasan tak lagi sama. Siang, malam, semuanya dibayangi hujan rudal dan bom yang tak memilih sasaran. Fasilitas umum ikut roboh, meninggalkan kota tanpa banyak sarana vital. Nah, yang paling menyayat adalah rusaknya tempat-tempat ibadah. Masjid Agung Omari, ikon sejarah dan salah satu masjid tertua di Gaza, hancur setelah serangan udara. Masjid Said Al-Hasim, tempat yang diyakini menyimpan makam Hashim bin Abdi Manaf, leluhur Nabi Muhammad SAW, juga mengalami keruntuhan tragis. Kerusakan tidak berhenti di masjid. Gereja Ortodoks Saint Porphyrius, salah satu gereja tertua di wilayah itu, ikut tersayat dalam pusaran serangan Israel. Simbol-simbol keagamaan ini runtuh tanpa perlindungan. Al-Masjid Al-Amari di Gaza. Secara hukum, kerusakan pada rumah sakit, masjid, gereja, dan fasilitas warga sipil seharusnya menjadi dasar kuat tuduhan pelanggaran perang. Tetapi Israel tetap bergerak bebas berkat payung politik Amerika Serikat. Serangan ke Amerika Serikat Al-Shifa menjadi contohnya. Fasilitas kesehatan terbesar di Gaza itu diserbu berkali-kali, terutama pada November 2023 dan Maret 2024. Hingga 95% infrastrukturnya rusak. Namun begitu gencatan senjata diwujudkan, warga Gaza tidak tinggal diam. Mereka kembali ke wilayah yang dulu mereka tinggalkan, meski yang menunggu hanyalah puing dan debu. Kelompok-kelompok warga mulai membersihkan jalan dari sisa bangunan,
menggunakan alat berat seadanya untuk membuka akses dan membuka reruntuhan. Di antara tumpukan beton, beberapa keluarga mulai memperbaiki apapun yang masih bisa diselamatkan. Mendirikan dapur kecil, menambal dinding, atau membangun ruang sementara untuk bertahan beberapa hari ke depan. Di tepi barat, kondisi warga Palestina tidak semengerikan apa yang terjadi di kota Gaza. Wilayah ini berada di bawah kendali otoritas Palestina yang masih menjalin koordinasi politik tertentu dengan Israel, sehingga skala kehancurannya jauh lebih kecil. Namun itu bukan berarti tepi barat terbebas dari serangan. Militer Israel tetap melancarkan operasi, hanya dengan pola berbeda. Bukan lewat jet tempur yang meratakan bangunan, tetapi melalui drone yang dibunyikan untuk menargetkan individu atau kelompok perlawanan di kamp-kamp pengungsi seperti Jenin dan Tulkar, yang dianggap pusat perlawanan bersenjata. Setelah gencatan senjata diberlakukan, banyak yang berharap tepi barat bisa bernafas lebih lega. Laporan dari lapangan menyebutkan bahwa warga mulai kembali ke masjid untuk beribadah setelah membersihkan area sekitarnya. Secara teori, situasi seharusnya lebih stabil dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Namun kenyataan yang mereka temui berkata lain. Rasa aman di tepi barat ternyata masih jauh dari genggaman. Meski konflik bersenjata menurun, warga Palestina tetap menghadapi serangan. Hanya saja pelakunya kini berbeda. Kekerasan tidak lagi datang dari militer Israel, melainkan dari sebagian penduduk Israel sendiri. Serangan terhadap warga Palestina meningkat, pengusiran, intimidasi, pembakaran truk, bantuan makanan, hingga perusakan properti. PBB telah mengecam tindakan tersebut, tetapi kecaman itu tidak menghentikan aksi-aksi kekerasan yang terus terjadi sampai hari ini. Tepi barat mungkin tidak dibombardir seperti Gaza, tetapi luka yang diderita warganya tetap dalam. Yang berubah hanyalah bentuk ancamannya. Kondisi di Khan Yunis menunjukkan wajah lain dari Gaza pasca gencatan senjata. Di wilayah yang hampir tak tersisa bentuknya ini, warga Palestina mencoba bertahan dengan apapun yang masih mereka miliki. Bantuan kemanusiaan yang masuk memang belum mencukupi kebutuhan harian, namun bagi banyak keluarga, aliran bantuan yang kini lebih teratur sudah jauh lebih baik bila dibandingkan saat perang mencapai puncaknya. Ketika pertempuran antara Israel dan Hamas berlangsung, Khan Yunis menjadi salah satu wilayah yang paling parah terdampak. Blokade total membuat suplai makanan dan obat benar-benar terputus, menciptakan krisis kemanusiaan yang mungkin menjadi salah satu yang paling kelam dalam sejarah modern. Setiap hari ada korban berjatuhan, dan jumlahnya tak lagi bisa dihitung secara pasti. Serangan Israel menghantam tanpa memikirkan keselamatan warga sipil yang tidak terlibat. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Salah satu insiden yang meninggalkan trauma mendalam adalah penyerangan terhadap sekolah Ahmad Abdel Aziz, lokasi yang dijadikan tempat berlindung oleh ratusan pengungsi. Meski sekolah itu jelas berfungsi sebagai titik perlindungan warga, Israel tetap menargetkannya dan menewaskan 16 orang. Ini bukan satu-satunya tragedi. Di Al-Mawashi, zona kemanusiaan yang seharusnya bebas dari serangan militer, Israel melakukan pengeboman berkali-kali sepanjang tahun 2024. Setidaknya, 154 warga Palestina kehilangan nyawa di kawasan yang semestinya aman itu. Bila dilihat dari laporan di lapangan, Khan Yunis termasuk wilayah yang mengalami kehancuran paling besar. Setelah serangan dan penarikan pasukan Israel, hampir seluruh kawasan berubah menjadi hamparan puing. Masjid-masjid rata dengan tanah, rumah sakit hancur diterjang bom dan rudal. Israel berdalih bahwa Hamas bersembunyi di sana, sebuah alasan yang digunakan untuk membenarkan serangan tanpa pandang bulu. Namun setelah gencatan senjata mulai berlaku,
tanda-tanda kehidupan kembali muncul. Warga mulai mengatur ulang ruang seadanya, membangun tempat tinggal sementara, dan mengandalkan bantuan yang masuk secara perlahan. Meski membutuhkan waktu lama untuk memulihkan seluruh kota, setidaknya kini mereka memiliki sesuatu yang sempat hilang selama perang. Secerca harapan. Harapan untuk pulang, harapan untuk membangun kembali, dan harapan untuk kembali hidup meski di atas reruntuhan. Di Jabalia, kehidupan perlahan mencoba bangkit lagi. Warga kembali beraktivitas meski harus tinggal di antara puing-puing bangunan yang dulu mereka sebut rumah. Kondisinya jauh dari ideal, namun bagi banyak keluarga, ini sudah jauh lebih baik daripada hari-hari sebelum gencatan senjata. Ini pertama kalinya dalam waktu lama, mereka bisa berpijak di tanah sendiri tanpa rasa takut akan serangan mendadak dari langit. Ini cukup penting, sebab Jabalia pernah menjadi salah satu titik paling brutal dalam perang Israel-Hamas. Kerusakan di wilayah ini bukanlah hal kecil. Jabalia menjadi saksi bagaimana kekuatan militer Israel meluluh lantahkan kawasan padat penduduk. Kamp pengungsi Jabalia, yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi mereka yang tak punya apa-apa lagi, justru menjadi lokasi maut. Serangan ke kamp tersebut menewaskan sekitar 400 warga Palestina, jumlah yang menyeratkan skala kekejaman yang tak terbayangkan. Banyak fasilitas PBB, seperti sekolah milik United Nations Relief and Work Agency, ikut menjadi sasaran, padahal kelompok itu digunakan sebagai tempat pengungsian. Penderitaan warga tidak berhenti sampai di situ. Sepanjang 2024, rumah sakit di Jabalia berkali-kali diserang. Al-Auda Hospital terkena hantaman rudal hingga unit gawat daruratnya rusak parah, memaksa warga pasien dievakuasi ke jalan dalam kondisi yang rentan. Tidak jauh berbeda, rumah sakit Kamal Adwan juga menjadi target operasi militer Israel. Fasilitas medis yang seharusnya menjadi titik terakhir bagi penyintas justru ikut porak-poranda dalam konflik yang tak memberi ruang bagi warga sipil untuk berlindung.